Hai Sobat Petualang, kali ini aku akan ajak kalian jalan-jalan ke Curug Sewu yang ada di daerah Kota Kendal. Kita berangkat dari Semarang pukul 10.27 dan ini aku sampai Mijen pukul 11.15. Lanjut lagi perjalanan memasuki arah Boja. Jalannya cukup bagus, cuma berkelok-kelok. Pemandangannya tetap luar biasa. Dan ini melewati jembatan, terus kita lihat pemandangan memang benar-benar keren walaupun cuaca tidak bersahabat karena mendung. Dan benar sekali akhirnya hujan guys. Kita memutuskan untuk berteduh sebentar sambil menunggu reda. Sudah mulai reda, kita lanjut perjalanan kita supaya tidak terlalu sore. Kita niup karena masih hujan lagi. Niup di bangunan tua. Sambil nunggu hujan reda, kita gabut. Ini ada undur-undur guys. Undur. Selamat tuh metundur. Undur sekarang takut guys. Zaman kecilku kata-katanya dorundur bapakmu bapakmu ya masih tidak menyerah, masih mencoba dengan sapu-sapunya pakai abad guys. Oh iya, ya ambil cepet deh nganu ya, cepet mencolok ya. Hilang wah, ketemu sumur tenan guys ternyata guys. Dan akhirnya ini yang dinamakan undur. Kok terenggiling. Nah, kayak gini. Nek dicedhake blur guys. Nah, ini dia bisa seperti ini nih. Bisa jempalik. Ada nih. Tuh. Nah, kembalikan lagi ke habitatnya. Sana mundur lagi. Nah, udah ya guys, segitu aja perjalanan kita bermain bersama undur. Dan setelah itu kita lanjutkan perjalanan kita untuk menuju lokasi. Tiba-tiba turun kabut, walaupun masih gerimis kita terjang aja deh. Kalau lewat sini harus lebih waspada ya karena jalannya berkelok-kelok juga licin. Nah, ini aku sudah sampai ke lokasi. Tempatnya seperti ini, parkirannya luas dan di sana banyak para pedagang-pedagang. Tiket masuknya per orang 17.200. Kenapa ada 200-nya? Itu untuk asuransi jiwa kita. Dan ini aku sudah sampai di gardu pandangnya. Kita bisa lihat itu Curug Sewunya. Dan ini kondisinya di gardu pandang. Tempatnya cukup luas dan disitu kalau kalian mau ngecas HP juga ada. Walaupun masih gerimis, tapi aku kepo pengen turun dan lihat langsung dari deket Curug Sewunya. Ini kondisinya benar-benar masih berkabut dan benar-benar gerimisnya mulai agak deras, tapi
tetap kita akan putuskan buat turun karena kita perjalanan sudah jauh banget, jadi harus maksimalkan perjalanan dengan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Dan ini aku sudah mulai trekking turun, lebih waspada karena di sini jalannya itu licin banget guys, dan jalannya itu masih kayak gini lah nih, belum begitu rapi. Semoga aja kedepannya jadi lebih baik. Masih licin semuanya, dan di situ ada warung-warung yang mungkin weekend dia buka, tapi pada saat aku kesini sepi sih, karena kita kesini nggak pada saat weekend. Dan ini sudah mulai terlihat air terjunnya, dan kalian harus hati-hati ya kalau di sini itu nggak ada pegangannya, dan jalannya itu licin turun terus sampai ke bawah. Jadi kalian lebih hati-hati. Itu aja aku pakai sandal jepit karena memang kondisi hujan, dan sepatuku takut basah juga sih, jadi aku pakai sandal jepit saja. Tempatnya memang benar-benar bagus dan luas banget. Kita lihat ya dulu. Ini trekking buat naik yang untuk spot foto, nanti aku akan naik ke situ. Dan ini yang aku bilang tadi, aku trekking naik, aku nggak pakai sendal karena sini licin sekali, jadi aku memutuskan nyeker aja sampai ke atas buat mendapatkan hasil foto yang maksimal. Dan habis ini kita akan turun karena di bawah itu ternyata ada juga gua, dan di dalamnya itu ada kayak tuk gitu. Tuk tuh artinya kayak sendang gitulah, pengairan gitu, namanya Tuk Lanang. Ini aku sudah mulai mau masukin ke kawasan Tuk Lanang, dan ini aku nyeker aja karena tadi sendalku kotor sekali dan licin. Dan konon katanya Tuk Lanang itu dulu untuk bertapa dan bersemedi, dan juga entah itu mitos atau fakta, air di situ bisa membantu menyembuhkan penyakit dan juga bikin kita awet muda kalau kita di situ mungkin cuci tangan atau cuci muka, ataupun ada yang sampai mandi di situ. Nih aku lagi coba ke situ ya. Nah ini kita sudah sampai di Tuk Lanangnya, dan di bawah itu ada mata airnya, juga itu ada kayak kursi-kursi buat duduk. Memang dibikin supaya untuk setelah mandi ataupun menunggu yang lainnya mandi bisa sambil duduk di situ.
Dan ini aku mau turun, pengen juga cuci muka, cuci kaki, sekalian kakiku tadi kan kotor sekali, aku nggak pakai sendal. Ini sekalian aku cuci kaki juga di sini. Juga aku penasaran pengen cuci muka, siapa tahu mitos itu menjadi fakta, kita jadi awet muda. Berharap banget sih. Dan ternyata di mata air itu tuh banyak uang koin dibuang di situ. Dan katanya kalau kita buang koin di situ mungkin akan terkabul atau gimana, aku juga nggak mudeng sih ya. Tapi aku putusin, aku pengen juga sih ngasih uang ke situ, maksudnya yang buang koin di situ. Ya kalau siapa tahu yang bersih-bersih jadi dia dapat penghasilan dari ngambil ke situ. Aku lempar nih, bismillah. Dan ini koin yang kita lempar tadi nih. Dan di sini banyak lagi koin-koinnya juga dan airnya benar-benar jernih sekali. Ini kita sudah mau menuju ke arah pulang lagi, arah naik, dan siap-siapin kaki kita pegel-pegel karena jalannya sudah mulai menanjak terus ya. Tapi sebelum pulang ke Semarang aku mau mampir ke Curug Telu, walaupun ini sudah mulai sore sekitar 4:30, tapi karena kata orang Curug Telu itu bagus banget dan belum banyak orang yang ke situ, jadi aku putusin tetap pengen mampir ke situ walaupun aku harus memburu waktu secepat mungkin sampai situ sebelum maghrib. Dan ini nanti kita lewat jalan yang beda lagi dari saat kita turun tadi ya. Ternyata di sini ada jalan yang lebih landai dibanding saat turun tadi. Nah, aku lewat sini saja, siapa tahu lebih cepat, dan pastinya sudah aku buktikan lebih cepat dari saat kita berangkat tadi. Nah, ini dia kumpulan foto-foto yang aku tadi foto di Curug Sewu. Yuk kita lanjut lagi ke Curug Telu. Jangan lupa stay tune di YouTube channelku. Terima kasih.